Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi, pada masa dinasti Udayana, Warmadewa. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkajas Tanatunggadewa 944 sampai 948 Saka tahun 1025 sampai tahun 1049 M dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Wungsu 971 sampai 999 Saka tahun 1049 sampai tahun 1080 M. Dalam prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi Sungai Pakerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan Kantiangan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat, Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 di antaranya berada di sisi timur Sungai Tukat Pakerisan, sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat Sungai Tukat Pakerisan, terdapat 4 candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai. Sedangkan, 1 candi lainnya berada di sisi selatan, kurang lebih berjarak 200 meter dari keempat candi tadi. Menurut sejarah, Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharmapatni memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Sang sulung, Airlangga, kemudian diangkat menjadi Raja Kediri menggantikan kakeknya, Empu Sendok. Saat Udayana wafat, tahta diserahkan kepada Marakata, yang kemudian diteruskan kepada anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah, Raja Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Luma Injalu yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna, sang raja dimakamkan di jaluk Sungai Tukat Pakerisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara, 4 candi yang berada di sisi barat, menurut arkeolog Dr. R. Goris, kemungkinan merupakan kuil Padarman, yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan, 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri atau penasihat raja. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasihat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan Bedahulu. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Yang menarik, di sekitar candi Hindu ini terdapat sejumlah ceruk yang diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai tempat meditasi umat Buddha vihara. Ceruk-ceruk ini dipahat pada dinding tebing, sama seperti candi-candi Hindu di sekitarnya. Keberadaan kompleks candi Hindu yang berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan kerajaan Bedahulu ketika itu telah menerapkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama.